Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Tuhan Yesus tadi menjawab pertanyaan orang Farisi ketika ditanya kapan kerajaan Allah datang. Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan lihat ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yang mau disampaikan dalam pewartaan Injil hari ini adalah kerajaan Allah sudah ada. Dan Yesus mengatakan itu sebagai jawaban untuk orang-orang Farisi. Seperti apa? Karena tidak disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Untuk merenungkannya kita mencoba menghubungkan dengan doa Bapa Kami. Semua hafal. Di salah satu penggalan doa didoakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, terus di atas bumi seperti di surga. Dalam doa permohonan itu kita mohon supaya kerajaan Allah itu datang. Dan kita yakini dalam doa karena memang kehendak Tuhanlah yang harus pertama. Seperti apa datangnya kerajaan yang didoakan itu? Ya, yang di surga itu, yang di bumi ini seperti di surga. Bukan lalu dalam doa itu dipaksa supaya kerajaan di bumi ini seperti sebuah kerajaan dengan tanda-tanda lahiriah fisik, gedung, tahta, bukan itu. Bagaimana kita mencoba memahami apa yang menjadi bacaan Injil pagi ini soal kedatangan, soal kerajaan Allah, soal sudah datang di tengah-tengahmu. Ini apa yang bisa kita temukan? Bacaan pertama hari ini surat Paulus kepada jemaat di Filemon. Ada tokoh nama yang disebut di sana, Onesimus. Nah, Paulus menulis surat kepada Filemon yang intinya Onesimus ini terimalah. Kenapa harus diterima? Karena Onesimus ini punya masalah dengan Filemon. Apa masalahnya bisa dipelajari, bisa dicari. Tetapi Onesimus ini dikatakan oleh Paulus dulu tidak berguna bagimu. Tapi ini orang yang istimewa bagiku, menemani dalam penjara, dan kuanggap lebih sekedar sebagai sahabat. Dianggap oleh Paulus sebagai teman dalam iman. Maka kalau Onesimus dianggap oleh Paulus seperti itu, lebih daripada relasi budak dan tuan,
Maka Paulus meminta supaya Onesimus ini pun dianggap oleh Filemon sama seperti Paulus menganggap Onesimus. Bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang dulu membenci, sakit, tiba-tiba diminta tampanan, ya, terimalah, rengkuhlah, anggaplah itu sebagai saudara. Dan Paulus menyebutnya sebagai saudara iman. Apa yang mau kita renungkan? Saya mencoba merenungkan begini, yang namanya kerajaan Allah ternyata memang bukan soal fisik, tapi soal cinta, soal pengampunan. Maka kalau di situ ada pengampunan, ada cinta, ada penerimaan, ada kasih, disitulah kerajaan Allah. Bukan ego kita yang bicara mengenai, bukan ego kita yang bicara, tetapi memang kehendak Allah seperti itu. Supaya apa? Kerajaannya terjadi di dunia. Itu kan yang kita doakan dalam Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Apa kehendak Allah? Supaya kita pun manusia ini menciptakan kerajaan Allah di sekitar kita. Bukan dalam bangunan, tetapi dalam persaudaraan. Onesimus dulu budaknya Filemon. Karena satu dua hal karena satu dua hal Onesimus pergi ketemu Paulus, diterima sebagai saudara, diminta untuk diterima oleh Filemon. Bayangkan, ya awake dhewe lah. Itu kan dekat dengan kita. Anak yang dulu diseberatkan itu kan, menantu yang dulu melukai hati, tapi dinasihati oleh orang lain, wes anggapan kuwi lah ya sak sedulur iman toh, ngisin-ngisini, itu pun nggak bisa kok, sengit digawa tekan mati kok itu. Perkara ini bisa jadi malah merimpeni bisa jadi loh, bisa jadi. Tapi kerajaan Allah sekali lagi bukan fisik, pengampunan, penerimaan, persaudaraan, kasih. Dan itulah kehendak Allah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.